seorang pemikir berbagi. Bro, pernah nggak sih lo ngerasa hidup ini kayak berantakan banget, udah usaha mati-matian, tapi hasilnya nggak sesuai. Udah baik sama orang, malah disakiti. Sementara orang yang lo anggap jahat, malah enak banget hidupnya. Di titik itu, lo mulai mikir, apa hidup ini cuma acak, nggak ada aturan, nggak ada pola, cuma nasib aja yang mutusin segalanya. Gue paham banget, semua orang pernah mikir kayak gitu. Bahkan mungkin lo ngerasa kayak semesta lagi ngeprank lo. Tapi beneran acak, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan? Kadang, kita terlalu fokus ke satu momen dan lupa lihat perjalanan utuhnya. Seolah hidup ini cuma kejadian lepas yang gak nyambung satu sama lain. Tapi lo tahu nggak, ada pemikir besar yang bilang, Tuhan gak main dadu sama semesta ini. Itu bukan cuma kalimat puitis, tapi ajakan buat mikir lebih dalam tentang hidup dan makna di balik setiap kejadian. Einstein dan dadu Tuhan. Pernah gak sih lo dengar satu kutipan? Tuhan tidak bermain dadu itu datang dari Albert Einstein, fisikawan jenius yang ngerti banget soal hukum-hukum alam. Einstein bilang, semesta ini punya keteraturan, bukan hasil acakan. Segalanya punya hukum, bahkan partikel kecil di level mikroskopis pun taat aturan. Einstein bukan sekadar ngomongin sains, dia lagi ngajak kita merenung bahwa segala sesuatu, termasuk hidup kita, gak mungkin lepas dari pola besar. Lo boleh aja bilang semuanya cuma kebetulan, tapi coba deh pikirin, kenapa lo ketemu orang tertentu di waktu tertentu? Kenapa lo gagal di saat yang justru bikin lo berpikir ulang soal arah hidup? Itu semua bisa jadi sinyal kecil, petunjuk, dari desain yang lebih gede dari logika kita. Tuhan gak sedang lempar dadu waktu nentuin takdir lo. Dia lagi nyusun cerita, dan kita cuma belum baca bab akhirnya. Kenapa kita ngerasa hidup itu acak? Sebenarnya, yang bikin kita ngerasa hidup ini acak adalah karena kita nggak bisa ngelihat pola besarnya. Kita cuma fokus ke satu potong puzzle, bukan keseluruhan gambar. Misalnya, lo ditolak kerja. Lo langsung mikir, gue sial. Tapi lo nggak tahu, kalau lo keterima di situ, lo bisa stuck di tempat yang bikin lo mati pelan-pelan. Atau ketika lo diputusin, lo ngerasa dunia runtuh. Tapi lo nggak lihat kalau itu ngebuka jalan buat lo ketemu orang yang lebih ngerti lo. Waktu lo ngelihat semuanya dari kacamata sempit hari ini, hidup kelihatan kayak kekacauan. Tapi waktu lo lihat ke belakang, 5 atau 10 tahun dari sekarang, baru deh lo sadar, ternyata semua itu nyambung. Kita ngerasa semuanya kebetulan karena kita belum lihat dari atas. Belum lihat peta besarnya. Padahal, bisa jadi semuanya udah disusun sama semesta, atau Tuhan, dengan cara yang rapi banget. Sinkronisitas, kebetulan yang punya makna. Ada seorang psikolog dan filsuf bernama Carl Jung. Dia ngenalin konsep yang disebut sinkronisitas. Itu adalah kejadian yang kelihatannya kebetulan, tapi punya makna yang dalam. Misalnya, lo lagi mikirin seseorang, dan tiba-tiba dia ngabarin lo. Atau lo ketemu buku random yang isinya pas banget sama apa yang lo butuhin. Itu bukan sekadar kebetulan. Ada pola bawah sadar yang sedang bekerja. Disitulah lo mulai mikir, jangan-jangan hidup ini punya alur, cuma kita aja yang belum sadar. Sinkronisitas ngajarin kita buat lebih peka. Kadang, semesta kasih petunjuk bukan lewat suara keras, tapi lewat kejadian-kejadian kecil. Saat semuanya tiba-tiba nyambung satu sama lain, itu bukan acak, itu sinyal. Kalau semua udah ditulis, apa kita masih punya pilihan? Lo mungkin nanya, kalau hidup gue udah ditulis, berarti gue nggak punya pilihan dong? Ini menarik. Filsafat punya dua sisi soal ini. Determinisme dan kebebasan kehendak. Determinisme bilang, semuanya udah ditentukan. Tapi ada juga yang percaya kita dikasih kehendak bebas buat nentuin respon kita. Mungkin gini analoginya, hidup ini kayak lo naik kereta. Tujuan akhirnya udah ada, tapi lo bisa pilih mau duduk tenang sambil nikmatin pemandangan atau gelisah terus karena mikir relnya belok kemana. Hidup bukan soal mengendalikan segalanya, tapi soal menyadari bahwa semua kejadian ada artinya. Bahkan ketika lo nggak ngerti sekarang, percayalah, semuanya akan masuk akal nanti. Kadang yang dibutuhin cuma satu hal, sabar dan percaya. Waktu lo gagal, itu bukan akhir cerita. Gue tahu rasanya gagal. Rasanya kayak semua usaha lo sia-sia. Tapi coba lo lihat ini. Berapa banyak orang besar yang sukses justru karena gagal dulu? Gagal itu seringnya bukan akhir, tapi tikungan. Tikungan yang Tuhan pakai buat ngarahin lo ke jalan yang lebih tepat. Tapi masalahnya, kita sering buru-buru nyimpulin hidup dari satu momen. Padahal momen itu cuma satu bab kecil dalam buku tebal bernama kehidupan. Tuhan gak main dadu waktu lo gagal. Dia cuma lagi ngajak lo belok arah. Lo cuma belum sampai di bab yang bahagia. Percaya deh, lo bakal bersyukur suatu hari nanti. Kenapa yang lo mau dulu gak dikabulin? Karena ternyata yang lo butuhin beda.
Kadang rasa sakit hari ini adalah pelindung buat masa depan lo. Jadi jangan anggap semua ini acak. Tanda-tanda itu ada, tapi kita sering gak peka. Pernah gak sih lo dapet perasaan aneh sebelum ambil keputusan? Kayak suara kecil yang bilang, jangan ke sana, tapi lo tetap maksa dan akhirnya nyesel? Atau malah sebaliknya, lo ngikutin insting dan ternyata keputusan itu nyelamatin lo? Hidup ini penuh sinyal. Tapi sayangnya, kita terlalu sibuk dengerin dunia luar sampai lupa dengerin hati. Padahal kadang, Tuhan bisikinnya halus banget, lewat firasat. Lewat kata-kata dari orang asing. Lewat buku, lagu, atau pertemuan singkat yang lo anggap biasa. Jangan abaikan hal-hal kecil. Bisa jadi itu cara Tuhan bilang, gue lihat lo, gue tuntun lo. Gak semua petunjuk harus dramatis. Kadang, justru datang dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau Tuhan gak main dadu, kenapa hidup gak adil? Ini pertanyaan paling umum. Kalau Tuhan adil, kenapa orang baik banyak yang susah, dan orang jahat malah sukses? Gini bro, kita sering ngelihat adil itu dari hasil. Tapi bisa jadi, keadilan itu bukan soal sekarang, tapi proses panjang. Tuhan bukan penjudi. Dia bukan kasih keberuntungan random. Tapi dia juga bukan tukang instan. Mungkin ada orang yang kelihatannya menang sekarang, tapi kita nggak tahu apa yang mereka bayar buat itu. Kita juga nggak tahu apa yang mereka korbankan diam-diam. Sementara lo, yang mungkin lagi di bawah, justru lagi dibentuk, dikuatin, dan disiapin. Gue percaya, keadilan itu bukan soal siapa yang duluan dapat, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Dan yang jelas, hidup ini bukan kompetisi acak, tapi perjalanan unik masing-masing orang. Lo nggak pernah nyasar, lo cuma belum sampai. Kadang lo mikir, kok hidup gue nggak kayak orang lain? Mereka udah nikah, punya karir, punya rumah. Sementara lo, masih berjuang, masih bingung arah. Tapi bro, lo nggak nyasar, lo cuma beda jalur. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Tuhan gak bikin hidup lo jadi lambat cuma karena iseng. Bisa jadi, dia lagi ngajarin lo sesuatu yang orang lain gak dapat. Mungkin lo disuruh lebih sabar, lebih kuat, lebih peka. Jadi nanti, waktu lo sampai di tempat lo seharusnya, lo bisa berdiri lebih kokoh. Percaya deh, lo bakal ngerti kenapa semuanya harus lewat jalan ini. Dan waktu itu datang, lo bakal senyum sambil bilang, oh, jadi ini maksudnya Tuhan. Gak semua hal harus lo pahami sekarang. Manusia itu pengen semua cepat. Pengen semua bisa dijelasin, dipahami, dimengerti sekarang juga. Tapi kenyataannya, ada hal-hal yang jawabannya baru ketahuan bertahun-tahun kemudian. Kayak luka yang ternyata bikin lo lebih kuat. Atau kehilangan yang ternyata ngebuka jalan baru. Tuhan gak main dadu karena dia tahu seluruh cerita lo, dari awal sampai akhir. Sementara kita cuma lihat satu halaman. Itu sebabnya, kadang satu-satunya hal yang bisa kita lakuin adalah percaya. Percaya bahwa semua ini bukan acak, bukan sia-sia, dan bukan buat nyakitin lo, tapi buat ngebentuk lo. Hidup ini bukan teka-teki, tapi pelan-pelan akan jadi jelas kalau lo jalan terus. Bukan berhenti. Tuhan gak salah taruh titik, lo mungkin sekarang lagi di fase hidup yang gelap. Gak tahu harus kemana, gak tahu buat apa semua ini terjadi. Tapi gue pengen lo ingat satu hal, Tuhan gak pernah salah naruh titik. Setiap luka, setiap detour, setiap air mata, itu bagian dari cerita. Bukan error, bukan acak. Tapi bagian dari desain yang lebih besar. Hidup ini mungkin gak selalu berjalan sesuai rencana lo, tapi selalu sesuai rencananya. Dan rencana itu gak pernah ngawur. Jadi, jangan takut kalau hidup lo belum berhasil. Lo belum sampai aja. Jalan terus, karena lo gak sendirian, dan lo gak disuruh nebak-nebak arah sendirian. Semesta ini punya penulis yang tahu banget gimana akhir cerita lo. Dan dia gak pernah main dadu.